Baik, eee, hari ini kita akan membahas tentang hukum pembagi arus, pembagi tegangan. Nah, sebenarnya pembagi arus dan pembagi tegangan ini ya kaitannya dengan hukum Kirchhoff. Kalau teman-teman, apa, sudah belajar di RE, ini kalau di rangkaian elektrik dikenal dengan hukum ini ya, Kirchhoff 1 dan 2. Nah, sekarang kita coba review kembali untuk pembagi arus dan pembagi tegangan. Tuh, oke. Dan ini ya, untuk rangkaian listrik sendiri, ini ya, ada 2 jenis. Jadi ada rangkaian terbuka jika ini ya, looping-nya keputus di sini. Nah, ini rangkaian tertutup. Jadi kalau ada sumber arus, maka akan ada arus yang mengalir. Sedangkan lampu sendiri juga, sudah ini ya, sudah punya hambatan dalam sendiri. Jadi, walaupun tidak ada hambatan, sudah ada hambatan di beban lampunya ini. Jadi arus akan mengalir tanpa tanpa ada hambatan. Nah, arus nanti bisa sangat besar ya, dan itu bisa putus langsung, seperti itu. Nah, teman-teman kalau belajar tentang hukum Ohm ini sudah familiar ya, mungkin teman-teman kalau belajar di SMA tentang fisika atau materi apa ya yang ada hukum Ohm-nya ini. Jadi perbandingan antara tegangan, arus, dan hambatan ya. Nih, jadi ini jika kita mau mencari arusnya atau I, maka arus merupakan tegangan dibagi hambatan ya. Itu. Jadi jika untuk hambatan yang tetap ya, konstan, maka jika tegangannya naik, maka arusnya juga naik. Seperti itu. Dan jika dia seperti ini dengan arusnya tetap ya, maka jika tegangannya naik, hambatannya naik, seperti itu. Nah, kalau hambatan dengan arus ya, arus ini jika arusnya naik, maka hambatannya turun, kayak itu. Jadi yang berbanding terbalik adalah arus dengan hambatan. Ini berbanding lurus ya. Kemudian ini juga berbanding lurus. Yang berbanding terbalik hanya ini aja, hambatan dengan arus. Nanti ini kepake waktu kita belajar di pembagi arus dan pembagi tegangan ya. Oke. Ini ya hukum Ohm. Nah, kalau seperti ini kan teman-teman sudah familiar ya. Kalau tegangan itu satuannya volt, arus satuannya apa? Ampere. Ampere. Oke. Kalau hambatan satuannya Ohm. Ohm ya, Ohm atau seperti ini. Gitu. Jadi jika kalau di sini kan sudah kelihatan ya, ini sebuah resistor, berarti R-nya ini 10 ohm. Ini R-nya berarti 10 ohm. Kemudian tegangannya 5 volt, ya 5 sampai 10 volt, sampai 20 volt. Jadi ditanyain berapakah arusnya nih. Nah, berarti kita cari I-nya ya. Rumus awalnya kan V sama dengan I kali R. Ini rumus awalnya, VIR gitu ya kalau teman-teman mau menghafalkan. Jadi kalau yang ditanyakan I, berarti V per R. Nah, sedangkan ditanyakan di sini adalah ini ya, arus pada 10 ohm ini jika 10 ohm ini dikonekkan ke 5 volt sampai 20 volt. Jadi rangkaiannya ini ya. Ini 5 sampai 10 sampai 20 volt, ini 10 ohm. Jadi saat tegangannya 5 volt ya, I sampai 5 volt, maaf. I sama dengan V-nya 5-nya 5 per 10. Berarti ini 0,5 ampere. Jika V-nya 20 ohm, berarti ini 20 per 10. Maka arusnya 0, berapa nih? 2 ya? 2 ampere. Oke. Jadi jika tegangannya makin dinaikkan ya,
dari 5 ke 20, maka arusnya akan naik dari 0,5 ampere ke 2 ampere. Seperti itu. Ya. Ini juga lebih gampang ya ini ya. Nomor 2 berapa tegangannya? Berarti tegangannya adalah V. Kemudian resistornya 100 ya. Kemudian arusnya 2. Berarti ini 200 ampere. Nah, maaf, 2 ampere volt. Nah, nanti teman-teman pelajari kembali ya tentang ini ya mili, kemudian mikro gitu. Jadi kalau misalnya ada soal misalnya berapakah arus dalam miliampere gitu. Misalnya 0,5 ampere. Jadinya berapa miliampere? 500 miliampere gitu ya. Nah, sampai berapa ampere? 2 ampere itu berapa? Ada 2000 miliampere. Jadi teman-teman nanti direview kembali ya tentang mili, kemudian mikro, kilo, mega, dan seterusnya. Seperti itu. Dan perhatikan nanti jika tanpa ada satuan, ya misalnya kalau di sini nomor 2 kan tanpa ditanya satuannya apa. Jadi defaultnya adalah satuan yang ini ya, yang standar, itu volt atau milivolt atau seterusnya. Seperti itu. Jadi nanti kalau asesmen pastikan bahwa teman-teman nggak hanya nulis angka ya, tapi juga nulis satuannya. Jadi besaran dan satuannya. Seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau asesmennya Bu itu gimana Bu? Nanti antara teori sama simulasi ya nanti. Tapi secara tertulis. Gitu. Nanti saya kirim videonya. Jadi teman-teman nanti kalau ada masih bermasalah dengan Proteus, saya sudah bikin video tutorial untuk ini ya Tinkercad. Nanti saya share ininya videonya ya. Jadi nanti teman-teman bisa pakai secara online aja, nggak perlu install Proteus. Gitu. Oke. Nah, kemudian kita kembali kemarin ini ya di materi kemarin ada rangkaian seri dan rangkaian paralel ya. Kita sekarang kalau sebelumnya kita hanya mencari nilai resistor R ekivalensinya, sekarang kita coba pada rangkaian seri itu karakteristik arusnya seperti apa dan karakteristik tegangannya seperti apa. Nah, ini ya kita coba, ini ada resistor ya. Nah, dihubungkan dengan sumber tegangan. Dan di sini ini ya di sini arusnya ke arah sini gitu. Berarti dia kalau dia lari dari negatif ke positif, berarti dia nanti arusnya negatif. Gitu. Nah, ini kita coba ya, kita coba rangkaian ini di Proteus ya. Sebentar. Kita share Proteusnya. Sebentar dibuka ya. Yang seri. Nah. Oke, ini ya hukum Ohmnya ini sudah saya bikinkan, cuman materinya saya balik aja biar teman-teman nanti bisa lihat perbedaannya jika arah arusnya berbeda gitu ya. Jadi ini saya ini dihiraukan aja dulu ini. Nah, ini kita hapus dulu. Nah, jadi rangkaian ini jadi kan R1, R2, R3 ya sama dengan yang rangkaian di slide tadi. Jadi kita coba ukur arusnya. Ini saya masukin 9 volt ya, 9 volt. Nah, arus yang melewati di rangkaian seri harusnya sama di semua titik. Baik titik sini, 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 maupun sini. Kita run ya. Nah, jadi semua arusnya sama nih. 1,36 miliampere gitu. Kalau misalnya nanti baterainya dibalik seperti pada rangkaian yang di slide tadi. Cari aja apa sih? Nah, seperti ini nanti arusnya seperti apa? Nah, ini ya, jadinya minus ya arusnya. Jadi arus itu
ketika dia positif, maka arah kebalikannya adalah negatif. Jadi arus akan keluar dari titik positif dari baterai, ini ya, dan akan masuk ke titik negatif di baterai kembali, seperti itu. Jadi, seperti kita latihan di alat ukur yang di pertemuan sebelumnya ya, jadi kalau pengukur arus kita serikan ya, dan positifnya ini harus ketemu positif baterai jika pengen arusnya positif ya, seperti itu. Jadi sifat arus di rangkaian seri adalah sama untuk di semua titik gitu ya. Nah, beda dengan saat ini kebetulan ininya sama ya angkanya ya. Nanti kita coba dulu. Kita coba bedakan ya ininya angkanya. Misalnya di sini 10K gitu ya. Nah, arusnya pasti akan berubah nilainya. Hanya saja nilai di titik sini, titik sini, titik sini, dan titik sini harusnya sama. Seperti itu. Nah, ini ya. Nilainya sama semua. Itu. Nah, kemudian kita coba ini ya, hitung paralel. Tegangan di masing-masing resistor ya. Nah, seperti ini. Nih. Ya, kita lihat ini adalah min 265, ini min 1,38, kemudian ini min 138. Kalau teman-teman jumlahkan, ya, min 0,25 ini berapa? 1,38 tambah 1,38, 2,76 ya, 2,76. Ditambahkan ini min 6,25, maka hasilnya adalah min 9 ya. Sama totalnya dengan ini. Itu. Ini teman-teman silakan coba ya dengan berbagai macam rangkaian. Jadi kita balik lagi. Nah, jadi kalau kita lihat ya sini ya, arus ke sini. Bentar saya bikin gambar baru aja. Maaf. Jadi arus itu ini positif, negatif ya. Arus normalnya arahnya ke sini. Nah, ini nilainya adalah I. Gitu. Jika dibalik arahnya gini ya. Nah, ini nilainya adalah min I. Seperti itu. Ya teman-teman ya. Dan untuk ini ya pembagi tegangan tadi ya. Jadi kalau dijumlahkan V total itu sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Ini sama juga. Di sini kalau di rangkaian ini maka VR1 ditambah V pada tegangan R2 ditambah tegangan pada R3 ditambah tegangan pada R4 itu harus sama dengan tegangan total ini. Gitu ya, harus sama dengan 25. Seperti itu. Jadi kalau dalam hukum Kirchhoff ya, Dek, kita bisa pakai rangkaian seperti ini. Jadi ini ya. Nah, maka kalau kayak gini kan ketemunya negatif dulu ya. Nih, maka ini min Vs kita lari ke sini. Ketemu ini ya. Ditambah VR1 sini lagi, ketemu ini ditambah VR2 ditambah ketemu R3 VR3 ditambah ini VR4 itu sama dengan 0 gitu. Ini negatif ya. Jadi kalau misalnya ini dipindah ruaskan, nah hasilnya sama seperti ini. Nih. Gitu. Ini pembagi tegangan. Nah, ini juga ini sama nih. Jadi kalau ini arahnya sama ya. Seperti ini. Nah, ini kita bisa ngitungnya kayak gini. Berarti ini min V1 dikurangi, ini ketemu negatif lagi ya. VS2, ini kesini lagi, ketemu negatif lagi, minus VS3 sama dengan V total. Seperti itu. Maka hasilnya bisa kita jumlahkan ya. Minus 1,5 tambah minus 1,5 tambah minus 1,5. Nah, beda lagi kalau misalnya teman-teman punya rangkaian seperti ini. Nah, misalnya ya ini kita baterai berseri aja. Nah, seperti ini.
plus, sama negatif, positif, positif, negatif, negatif, positif. Ini misalnya 5 volt ya. Ini adalah 3 volt. Berapakah ini? Nah, gitu ya. Jadi kita bikin rangkaian muter lagi ya ke sana. Sebentar saya ganti warna. Nah. Ini bisa muter sini ya. Jadi kita ketemu sini dulu. Nah, ini ketemu negatif ya, berarti ini min 3. Ditambah, kita ke sana lagi, muter, ketemu. Ini yang ditanyain ya. Ditambah, ada kanalnya positif, maka kita tulis positif, berarti X. Gitu. Plus, nah ini kita lari ke sini lagi. Ini ketemu negatif ya, ini min 5 volt. Berapakah X? Min 3 dikurangi min 5 sama dengan X. X sama dengan min X ya. X sama dengan 8. Sampai sini puyeng. Mau contoh lagi? Saya sini aja. Nah, kita coba dulu sini. Jika ada rangkaian seperti ini ya. Misalnya ini 10 volt gitu. Maka VR1, VR2, VR3 10 volt sama dengan VR1 ditambah VR2 ditambah VR3. Itu. Jadi kalau misalnya kita umpamakan menjadi tegangan ya. Misalnya kita pakai baterai aja. Seperti ini. Ini misalnya 10 volt. Ini 3 volt. Ini 5 volt. Ini berapakah? Nah, kita bikin ini ya, muter loopingnya. Jadi ini kita muter ke sini. Ini kita jalan muter berlawan arah jarum jam. Boleh mau berlawan arah jarum jam maupun searah jarum jam sama aja. Cuma nanti kita lihat saat dia lari jalan, ini ya, jalan muter sini ya. Nah, gini, kita lihat dulu. Ini ketemunya negatif dulu apa positif dulu, gitu. Saya hapus dulu ya. Maaf. Kontrol ya. Nah. Oke. Jadi misalnya muter sini dulu ya, muter sini. Nah, jalan. Ini ketemu negatif dulu ya. Ketemu negatif dulu, berarti dia min 10. Kita jalan ke sini lagi. Ketemu positif dulu. Berarti dia plus 3. Ini jalan-jalan ke sini lagi. Ketemu plus dulu ya. Berarti dia plus 5. Ini lari lagi ke sini. Ketemu plus juga, berarti dia plus X. Sama dengan 0. Jadi X berapa? Ini berarti min 10 ditambah 8 sama dengan X. Sama dengan min 10 tambah 8 berapa? Min 2 ya. Min 2, Bu. X berarti Min 2. Oke, berarti X-nya, ini min X ya. Ini plus pindah ke kanan, berarti dia minus X. Berarti X-nya sama dengan 2 volt. Seperti itu. Gitu. Jadi, ini bisa masuk ke hukum Kirchhoff 2 ya, sebagai rumus pembagi tegangan. Hanya saja, kalau misalnya kita, ini ya, ingat tadi, kalau rangkaian seri, arusnya yang sama ya, Berarti I total itu sama dengan I yang ada di R1, itu sama dengan I yang lewat di R2, sama dengan I yang lewat di R3. Gitu, jadi semuanya sama. Nah, R totalnya juga seperti itu ya, R total pada rangkaian seri ya, R1 tambah R2 tambah R3. Seperti itu. Nah, sementara ini I-nya sama semua ya. Jadi, ketika kita bikin misalnya gini, I total itu sama dengan V kali per R total ya.
sama dengan R total. Sementara R total itu adalah ini ya, V R1 tambah R2 tambah R3. Ya, berarti I T sama dengan V R1 tambah R2 tambah R3. Nah, ini ya. Ini V-nya V total ya, V total. Gitu, maaf. Nah, maaf ya jika tulisannya kurang jelas. Bentar saya rapikan dulu. Oke. Nah, ini berarti ini ya, I total. Ini V-nya V total juga. Jadi ketika I total sama dengan IR1, gini ya. Berarti kita coba turunkan lagi IT sama dengan IR1. Berarti I total ini kita masukin ini ya. Ini. Maka ini V total per R1 tambah R2 tambah R3 sama dengan IR1 gimana? IR1 itu sama dengan tegangan di R1 dibagi R1. Berarti ini sama dengan tegangan di R1 per R1. Jadi tegangan R1 ini berapa? Tegangan R1 ini berapa? Ini kita naikkan ke sini ya. Berarti V5 kali V total kali R1 per R1 plus R2 plus R3 gitu. Nah, kalau misalnya IR2 gimana? I total sama dengan IR2 ya. Berarti ini sama ya. V ini saya tulis R total aja ya per V R2 per R2. Jadi V R2 sama dengan V per R total kali R2. Nah, teman-teman bisa ini ya, bisa melihat karakteristiknya. Jadi, kalau kita punya rumus umumnya, misalnya ya, Vx sama dengan V total per R total dikali Rx, seperti itu. Ini berarti sama nih, kalau ada R3, berapa tegangan di R3 ya? Berarti V3 sama dengan V total per R total kali R3, seperti itu. Itu ya untuk rumus pembagi tegangan. Kita coba di sini. Nah, kita coba ya. VR1 berapa nih? VR1, kan kita ingat ya, VR1 itu V total per R total kali R1. Berarti VR1 sama dengan berapa? V totalnya ini ya, ini 10 volt ini. Berarti VR1 sama dengan 10 volt bagi R totalnya berapa nih? Karena sehari ya 100 tambah 220 tambah 1000 ya. 1000 dikali R1 100 gitu. Ini berarti berapa? 1 ya? Benar nggak? 1 volt ya? Ya, benar, Bu. Ya, Bu. Oke, siap. Nah, sekarang VR2. VR2 gimana? 10 per 1000 dikali R2. Mana R2? 220. Ini berarti berapa? 2,2 ya. 2,2. 2,2. VR3 sama dengan 10 kali 10.000. 1000 kali 680. Berarti 6,8 ya. 6,8 volt. Nah, ini kalau di total harusnya 10 volt. 1 tambah 2,2 tambah 6,8 tambah 10 volt gitu. Nah, gitu. Nah, sebenarnya juga kalau teman-teman bingung dengan pembagi arus ya, lupalah dengan rumus pembagi arus, ya pakai hukum Ohm aja. Hukum Ohmnya gimana? Berarti ini angkanya disederhanain dulu. Nah, ini kan gini ya. Ini ground ketemu ground bisa diketemunya. Nah, ini berarti R total, ini V total. Nah, arusnya berapa? Oh, arusnya berarti V total per R total. V totalnya berapa? 10. R totalnya berapa?
1000, berarti 0,1. Ini kan sebenarnya I ya ini. Ini I, ini juga I, ini juga I. Nah, gitu. Jadi kalau teman-teman udah lupa, ini yang di atas R1 atau R totalnya gitu. Jadi bingung, nggak bisa dikembalikan ke hukum Ohm. Jadi cuma stepnya lebih ini dulu ya. Ini cari R totalnya dulu, baru nanti dicari arusnya. Seperti itu. Jadi nggak masalah teman-teman mau pakai rumus pembagi arus ini atau pakai yang hukum Ohm asalnya aja, bebas. Arusnya hasilnya sama ya. Gitu. Terus ini ada pertanyaan? Bu, itu 10 dibagi 1000 ya? Iya. 10 ini VT-nya nih. V total. Ini VS, saya bikin VS aja Itu ya. 10 dibagi 1000 sama dengan 0,1 ya, Bu? Iya. Salah ya? Gimana? 10? Ya benar kan 10 dibagi 100, 0,01. 0,01 kan. Dikali 100. Benar nggak 1 volt? Oke. Benar ya? Bisa ada Benar, yang Bu. salah? Benar. Nah, kalau ada yang salah mangga Benar, Bu. Siap. Oke. Sampai Mas sini ada. ngantuk, Bu. Ngantuk. Belum makan siang jangan-jangan. Iya tuh Bu kayaknya. Oh iya, habis ini ada kelas lagi nggak? Teman-teman ada kelas lagi nggak habis ini? Ada, Bu. Ada kayaknya, Bu. Ada Bu, Bentar, Bu. sistem komputer. Sistem komputer aja. Saya mau nanya dong, Bu. Enggak. Yang Proteus, Bu. Yang mana Proteus ya? Bedanya AC ampere meter sama DC ampere meter apa, Bu? Ya, yang kalau DC ampere meter dipakai buat DC pakai buat DC. Kalau misalnya ininya Anda apa namanya? Pakai baterai itu kan DC ya. Sebentar saya buka sini dulu. Ini ya? Ini bukan? Ini ada AC. Iya, Bu. Saya rada bingung di situ. Oh gitu. Kalau ini pakai baterai dia pakai DC. Karena dia tidak ada frekuensi. Kalau AC nanti teman-teman pakai yang sumbernya AC. Ini sinus. Nah, sumbernya sinus ini. Bisa pakai ini atau bentar, ada nggak ya di ini? AC power source, AC source. Ada nggak? Logonya biasanya ada ininya. Sebentar, ada nggak ya? Nah, ini Visin. Nah, ini pakai sumber ini. Jadi tegangannya ini bukan pakai baterai tapi pakai tegangan yang AC ini. Ini logonya. Bisa dicari lagi nanti ya. Kalau pakai ini, nah gini, nah kayaknya nanti teman-teman bisa tambahkan resistor atau kapasitor. Karena resistor sama kapasitor kan dia butuh AC ya untuk bekerja. Kalau pakai DC dia nanti frekuensinya 0, jadi dia tegangannya, hambatannya juga jadi 0 gitu. Kalau pakai ini nanti sebentar. Nanti kalau ininya putus nyambung lagi ya, Dek. Nah, kita tambahin resistor. Nah, gini aja ya. Kemudian ini biasanya disetting dulu nih. Kalau di ini Anda bisa ngisi berapa ya? Frekuensinya berapa, ininya berapa gitu. Nah, ini Anda bisa lihat pakai osiloskop. Nah, ini bisa pakai yang ini. Ya, maaf. Kita pakai default aja ya. Nah, atau bisa pakai yang ini. Bentar, saya bikinkan lagi. Pakai yang ini. Nah, ini aja udah. Ini tapi nanti teman-teman konekin ke ground. Nah, gini. Nah, kita ukur ya. Pakai AC voltmeter. Sama aja tidak ininya. Positif di sini. Nah, negatifnya di ujung. Ini juga sama. Positifnya di sini. Negatifnya di sini. Lihat ya. Lihat kalau AC ya, bentar. Gimana nih ngezoomnya? Nah, kalau AC, lihat ya kan pasti berubah-ubah, Dek. Kenapa? Karena kan AC itu ini ya, saya gambarin dulu ya di sini. Ini kelihatan ya?
Angkanya berubah terus ya. Ya, Bu. Bu. Nah, Kelihatan, Bu. coba saya gambarkan dulu ya di sini. Nah, kalau AC itu dia arusnya ini tegangannya ya, ini tegangannya, amplitude tegangannya, ini waktunya. Ini dia gini. Nah, itu. Karena kalau AC, Anda sebenarnya nggak perlu dia bisa lah bolak-balik, Anda nggak perlu pusing dengan positif negatif. Kalau baterai kan ada positif negatif ya. Kalau AC nggak perlu, karena dia akan berubah terus setiap waktu nih. Jadi tadi kalau tegangannya, misalnya dia tegangan default-nya berapa gitu ya. Misalnya default-nya paling tinggi 1 volt gitu, 1 volt. Maka dia paling tinggi ini 1 volt, paling rendah nanti dia negatif gitu. Kalau di ini tegangan AC ya, nanti dibaca kembali. Kalau di sini bisa kita atur nih ininya. Nah, ini frekuensinya nih 1 Hz ya. Amplitudenya juga 1 doang. Memang offsetnya ini bisa kita ubah, nanti teman-teman silakan coba ya ubah-ubah ininya nilainya, misalnya ini 5, kemudian ininya 10 gitu. Nah, nanti bisa teman-teman lihat pakai osiloskop bentuknya. Osiloskop ini. Nah, gitu. Pakai ini. Harusnya nanti seperti apa? Seperti ini. Kita bisa ya. Nah, kelihatan nggak ya? Bentar ya, diatur dulu ininya. Maaf. Tadi di tipe A ya, di A. Ini udah kelihatan gelombangnya, cuman waktunya dipendekin dulu. Maaf. Time-nya mana ya? Pilih ini time-nya. Ininya, nah, sinyalnya seperti ini, Dek. Nah, ini sinyalnya. Jadi tegangannya kita bisa lihat kursor. Nah, ini tegangannya paling tinggi 9 volt ya. Di sini, karena ada offsetnya. Tadi kan 10 volt. Nah, kita di one shot. Nah, ini. Kemudian paling rendah berapa? Paling rendah juga min 9, gitu. Jadi teman-teman coba ya offsetnya berapa, ininya berapa. Nanti dilihat. Ini adalah grafik dari tegangannya. Jadi tegangannya dia naik turun dari, kalau tadi kita setting 10 volt ya berarti harusnya 10, maksimalnya 10, minimalnya min 10. Akan berubah-ubah terus. Nah, ini juga nih. Ini karena offsetnya ya nanti ya. Ini harusnya. Seperti itu. Itu ya bedanya gunanya AC sama DC ya. Jadi untuk AC kita gunakan arus yang memang AC. Itu kalau misalnya DC kita pakai yang DC voltmeter atau DC ammeter. Seperti itu. Berarti untuk pelajaran dekat-dekat ini kita masih pakai DC terus ya, Bu? Pakai DC aja dulu. Nanti teman-teman di sama DC voltmeter juga kan ya? kalau nanti banyak make ini ya, banyak make yang AC itu ada di mata kuliah mikroelektronika nanti, Dek. Itu. Semester depan berarti ya. Gitu. Ada lagi? Nanti ini ya untuk video, nanti ini aja nih biar nggak nabrak waktu ini. Mau dilanjutin dulu ya biar agar agak nabrak sedikit dengan jadwalnya mikro. Ya maaf Seskom ya tadi. Oke, gitu. Nah, ini deh kalau misalnya teman-teman mau nyoba di ini, ya ini ngukurnya pakai ini ya. Jadi ujungnya connect ke VCC, yang ujungnya lagi connect ke ground. Ini bisa sama dengan ini connect ke baterai, cuma ditambahin baterai aja di sini. Misalnya baterai. Nah, gini. Ini negatif, ini positif. Gitu baterainya. Atau ada power supply DC juga bisa dipakai. Gitu. Jadi ini ada rangkaian serial ya, serial. Karena ininya nyambung ya. Project boardnya, nah dia bisa diganti sebagai kabel ya, gitu. Seperti itu. Nanti saya share ya. Nanti teman-teman bisa buka ini ya, buka Tinkercad. Nah, itu seri ya, Bu? Ini seri. Yang paralel belum saya gambarkan ya. Oke.
Nanti ini yang paralel seperti ini, Dek. Jadi bisa ngecek ini ya, diparalelkan tiap tegangan, tiap resistor, tapi ketika dia paralel semuanya sama. Kalau untuk rangkaian paralel ya. Ini dia 12 volt, 12 volt, 12 volt seterusnya. Sama kayak yang di sini. Ini bentar lagi kita mati. Save. Bentar ya. Yang sebelumnya kita ini pelajari. Nah, ini yang PR ini ya, kalau teman-teman kasih voltmeter di sini semuanya harusnya sama. Gitu. Cuman arusnya yang berbeda. Ini jika terputus ini ya, join lagi ya, Dek. Gitu. Kemudian kemudian untuk arus ya. Arusnya itu arus masuk sama dengan arus keluar. Nah, nanti kita coba di Proteus. Gimana, bener nggak sih arus masuk sama arus keluar? Ini percabangannya ya. Percabangannya. Jadi kalau ada yang seperti ini, misalnya